Halo guys, perkenalkan nama aku Agisna Nurhalizah. Aku dari S1 Farmasi FA3. Di sini aku mau ngasih kamu tahu cara belajar yang efektif. Morning Ana, ayo bangun. Hari ini kamu sudah mulai beraktivitas kembali. Oke, yuk kita mulai. Tips yang pertama, olahraga. Kamu tahu gak sih, fungsi kognitif otak memang bisa menurun apabila otak jarang digunakan untuk berpikir. Akan tetapi, sesi belajar yang hanya dihabiskan dengan duduk diam berjam-jam perlu juga diimbangi dengan aktivitas fisik seperti olahraga. Selain membantu pertumbuhan tulang, otot, serta meningkatkan stamina, olahraga fisik juga menyehatkan otak. Selama tubuh dipacu untuk terus bergerak, jantung akan terus memompa darah segar ke seluruh organ tubuh, termasuk pula otak. Aliran darah yang lancar menuju otak akan mencegah terjadinya kerusakan sel otak, dan di saat yang bersamaan membantu pembentukan sel otak yang baru. Sel-sel otak yang sehat akan bekerja lebih baik dalam menunjang fungsi kognitif otak, termasuk kemampuan berpikir, kemampuan fokus atau konsentrasi, bagaimana seseorang memahami sesuatu, memecahkan masalah, mengambil keputusan, mengingat hingga mengambil tindakan. Oh iya, selain itu, olahraga juga dapat mengurangi stres kamu loh. Cedric Bryan mengatakan bahwa olahraga dapat membuatmu merasa rileks, bahkan olahraga juga dapat memperbaiki suasana hati. Selain dapat mengurangi stresmu, olahraga juga dapat membuatmu lebih energik. Selama berolahraga, badan kita memproduksi hormon endorfin yang memiliki efek perasaan positif. Hormon inilah yang akan membuat kita merasa energik sepanjang hari, sebagaimana disampaikan oleh Todd A. Estorino, Assistant Professor of Kinesiology di California State University San Marcos. Dan yang terakhir, kamu tahu gak sih manfaat paling utama dari olahraga itu apa? Ya, yaitu dapat mencegah dari berbagai penyakit. Kembali pada Cedric Bryan, menurutnya gaya hidup yang cenderung tak banyak bergerak pada era sekarang ini mengakibatkan banyak orang berusia dewasa mengeluhkan berbagai macam rasa sakit dan nyeri. Nah, olahraga yang teratur dapat membantu memperkuat otot dan sendi sehingga kita tak mudah mengeluhkan sakit ataupun nyeri. Tips yang kedua, kamu tahu gak sih apa yang kita makan akan mempengaruhi kinerja otak? Kita tahu bahwa makanan dapat mempengaruhi tubuh. Namun, apa kamu juga tahu kalau yang kita konsumsi juga mempengaruhi suasana hati kita, energi otak, memori, dan bahkan kemampuan alami kita, tubuh untuk menangani stres, masalah sulit, atau bahkan sekedar tugas sederhana. Maka dari itu, kamu harus menjaga pola makan kamu dengan memakan makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Keseimbangan makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Untuk dapat memperlancarnya kinerja otak, kamu dapat memakan seperti ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran hijau. Selanjutnya, tips yang ketiga. Kamu tahu gak sih, air sendiri ternyata memang dibutuhkan tubuh untuk membuat otak berkonsentrasi dan melakukan fungsi kognitif. Maka dari itu, jangan sampai dehidrasi ya. Lanjut, kita masuk ke tips keempat. Capek juga kalau kayak gitu harus tiap hari. Aku harus bikin cara untuk belajar yang mudah dan efektif. Aku punya ide. Buat belajar, aku harus baca buku setebal itu. Tapi gimana pun, aku butuh. Oke deh, aku coba buka dulu. Kayaknya aku ngerti. Tapi, ayo dong, materi masuk ke dalam otak aku.
Ayo. Atau enggak, aku harus ngelakuin hal kayak gini. Katanya sih manjur. Oke. Satu lagi. Terus katanya harus aku robek-robek biar itu kecerna semua ke dalam otak aku. Dan harus aku masukkan ke dalam air. Sekali lagi. Aku pintar. No, Hana, itu sesat. Ini yang cara yang benar. Pertama-tama, satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah jangan terpaku pada waktu. Cara belajar manapun yang akan kamu pakai nantinya, pastikan kepala kamu punya mindset belajar dengan enjoy tanpa dikejar-kejar waktu. Dibandingkan terikat dengan waktu, yang sebaiknya kamu pikirkan adalah fokus pada topik mana yang ingin kamu kuasai. Cara belajar efektif selanjutnya adalah menuliskan kembali materi yang telah kamu pelajari dalam selembar kertas. Jangan ragu untuk menggunakan gaya berbahasa kamu. Jika perlu, gunakan saja bahasa sehari-hari. Lagi pula yang akan melihat catatan ini cuma kamu, bukan? Menurut psikolog, hal ini membantu untuk lebih memahami materi yang telah dipelajari, sehingga membuat kamu mampu mengingatnya lebih baik. Tips belajar efektif selanjutnya yaitu mengikuti dengan gaya belajarmu. Yang pertama, auditori. Gaya belajar auditori paling banyak menangkap informasi dengan mendengarkannya. Kalau kamu memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditori. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Senang mendengarkan. 3. Mudah terdistraksi dengan keramaian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Biasanya merupakan pembicaraan yang fasih. 7. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Cara belajar yang tepat dan efektif untuk auditori. 1. Dengarkan musik yang disukai. 2. Bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian hari didengarkan kembali. 3. Apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. 4. Mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan sesama. 5. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, orang tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru atau dosen dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu tipe auditori tuh. Tips selanjutnya, kalau kamu suka belajar sendiri, cobalah cara belajar Pomodoro. Teknik belajar Pomodoro ini diperkenalkan oleh Francesco Cerullo pada tahun akhir 1980-an, terdiri dari 5 tahapan. 1. Tentukan topik yang mau kamu pelajari. 2. Pasang stopwatch selama 25 menit. 3. Fokus pelajari materi tadi. Setelah timer berbunyi, maka berhentilah untuk bekerja, walaupun tugas yang kamu lakukan itu belum selesai. 4. Setelah belajar 25 menit, maka istirahat 5 menit. Dalam waktu istirahat tersebut, kamu dapat meregangkan tubuhmu atau sambil mendengarkan lagu untuk merilekskan pikiranmu. 5. Setelah melakukan pengulangan sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15 menit sampai 30 menit. Oh iya, kamu tahu gak sih Pomodoro itu maksudnya apa? Pomodoro itu merupakan suatu teknik pembelajaran yang menggunakan berdasarkan time management.
Teknik Pomodoro ini ditemukan oleh Francisco yang dimana pada saat itu Francisco itu sulit untuk fokus belajar. Maka dari itu dia mencari teknik Pomodoro ini. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia harus membuat suatu interval waktu tertentu dan diselingi waktu istirahat. Hal itu perlu dilakukan agar dapat menjaga kondisi fisik dan psikisnya agar bisa direfresh. Kalau kamu adalah tipe orang yang suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain, cobain deh cara belajar yang efektif menggunakan metode Feynman. Berbeda dengan Pomodoro yang mengatur jendela waktu belajar, Feynman merupakan teknik dengan cara praktek. Ada 4 tahapan dalam siklus Feynman. 1. Pilih sebuah topik atau materi. 2. Ajarkan topik tersebut kepada orang awam. 3. Cek bagian mana yang masih menjadi gap penjelasan dan pemikiran kamu. 4. Pelajari bagian itu, kemudian ulangi tahapannya. Apakah kamu mau tahu hal lainnya juga? Teknik Feynman ini merupakan salah satu cara belajar yang efektif. Kenapa? Karena teknik Feynman ini adalah suatu teknik yang dimana kita dapat mengajarkan suatu hal kepada orang lain. Oh iya, selain itu, teknik Feynman juga dapat digunakan dalam jarak jauh loh. Maksudnya gimana sih? Ya, dengan cara kamu membuat suatu catatan atau suatu gambaran yang dimana hal ini dapat dibaca ulang oleh orang lain dengan sederhana mungkin agar dapat mudah dipahami dengan baik. Oh iya, selain itu, karena teknik Feynman merupakan suatu teknik yang sederhana dalam belajar, jadi dapat mempermudah kamu untuk belajar dengan lebih cepat dalam mempelajari topik apapun. Richard Feynman adalah saintis penerima Nobel di bidang fisika tentang elektrodinamika kuantum pada tahun 1965. Di samping kehidupan sebagai saintis, ternyata beliau juga seorang guru yang hebat. Bahkan beliau dijuluki sebagai The Great Explainer karena dapat menjelaskan teori atau ide yang sangat kompleks dalam bahasa yang sederhana sehingga orang awam dapat mengerti. Oleh karena itu, teknik ini dinamakan menurut namanya. Kamu tahu gak sih apa yang dimaksud dengan gaya belajar efektif dengan visual? Gaya belajar visual dipercayai sebagai gaya belajar yang paling banyak dimiliki oleh anak. Anak dengan gaya belajar visual lebih optimal memahami sesuatu melalui apa yang ia lihat. Cara belajar yang tepat untuk visual. 1. Belajar dari gambar maupun video yang menarik. 2. Membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. 3. Saat belajar bisa sambil melakukan doodling supaya lebih fokus. 4. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. 5. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar visual adalah 1. Mudah mengingat detail gambar, bentuk, warna, dan huruf. 2. Lebih mengingat apa yang dilihat dibandingkan apa yang ia dengar. 3. Tertarik dengan buku bergambar, ilustrasi, foto, acara televisi, atau video. 4. Memilih untuk melihat apa yang mereka pelajari. 5. Senang mencoret-coret tanpa arti ketika sedang mendengarkan atau orang lain berbicara atau sedang belajar. 6. Dapat dengan mudah mempraktikkan hal yang pernah ia lihat dari orang lain. Selanjutnya, gaya belajar efektif yang terakhir, yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekadar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah diam lama-lama di kelas nih.
Ciri-ciri anak dengan gaya belajar kinestetik adalah: 1. Ingin melakukan langsung segala hal yang sedang diajarkan atau dibicarakan. 2. Suka menggerakkan anggota tubuh, mengetuk pena, jari, kaki ketika sedang mendengarkan atau berbicara. 3. Ketika berbicara sering menggerakkan tangan atau menggunakan isyarat tubuh. 4. Senang menyentuh sesuatu untuk mempelajarinya. 5. Senang bermain peran seperti menjadi tokoh dalam buku favoritnya. 6. Menyukai permainan yang menyibukkan. 7. Tidak dapat diam untuk waktu yang lama. Cara belajar yang tepat dan efektif untuk kinestetik. 1. Saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. 2. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. 3. Melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. 4. Bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. 6. Mengikuti ekstrakurikuler seperti kelompok ilmiah remaja. Oh iya, selain itu, orang dengan tipe belajar kinestetik, dia lebih suka menyukai belajarnya dengan menggunakan alat media. Pembelajaran kinestetik juga memiliki beberapa kelemahan seperti: 1. Cenderung sulit memahami informasi jika tidak dipraktikkan. 2. Membutuhkan alat bantu tertentu untuk memahami suatu topik. 3. Cenderung lemah dalam hal konsep teori. 4. Cenderung mudah bosan dan frustasi saat duduk belajar dalam waktu yang lama. 5. Menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk saat membaca. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Saatnya sekarang waktunya tidur, Ana. Karena kamu tahu, Ana, saat kamu tidur, otak akan melepaskan hormon dan senyawa yang membantu beberapa proses dalam tubuh. Maka dari itu, kamu harus tidur dengan cukup, selama 7-8 jam. Selain itu, pola tidurmu akan mempengaruhi pola hidup sehatmu. Maka dari itu, kamu harus menjaga dirimu dengan lebih baik dengan hidup yang sehat. Sedangkan itu, apakah kamu tahu, Ana, apa yang akan kamu lakukan jika kamu begadang dan tidak tidur dengan cukup? Ya, kamu akan melakukan ini. Karena kamu tahu, Ana, saat kamu tidur di malam hari, kebutuhan kalori akan berkurang karena minimnya pergerakan. Hal inilah yang membuat kebutuhan energi menjadi menurun, sehingga dapat mengalihkan nafsu makan kamu, Ana. Namun, saat kamu kurang tidur, organ otak akan menurunkan kadar leptin, yaitu hormon yang menciptakan rasa kenyang. Akibatnya, kamu jadi mudah lapar. Kemudian kamu akan dipacu untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, sehingga pada akhirnya kamu memutuskan untuk makan lebih banyak. Hal ini akan diperparah jika kamu kurang berolahraga, sehingga berat badan kamu semakin tidak dapat dikendalikan. Dan lagi, anak, apakah kamu merasa sering lupa? Nah, bisa jadi karena kamu kurang tidur. Pasalnya, salah satu manfaat tidur adalah dapat memperkuat ingatan kamu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tidur setelah belajar dapat membantu meningkatkan memori. Jika kamu tidak cukup tidur, kamu akan cenderung mudah lupa terhadap hal-hal yang pernah kamu lewati sebelumnya. Tidur selama 7-8 jam dapat membuat kamu mengalami semua tahap tidur. 2 fase tidur, yaitu fase REM dan slow wave sleep, dapat melancarkan proses mengingat dan berpikir kreatif. Sementara itu, orang yang kurang tidur akan mengalami beberapa hal yang dapat mengganggu daya ingat. Tidak, anak, aku tidak mau itu semua. Aku tidur. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya tentang
tentang cara pembelajaran, cara belajar yang efektif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for your attention. And as I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.